Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seri kali ini merupakan bagian akhir sementara untuk kajian kita mengantarkan surah-surah dalam Al-Qur'anul Karim beserta sekilas tafsirnya. Untuk ke depan insya Allah kami akan membuat tema baru. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan istiqomah selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tujuan tak lain dan tak bukan hanya untuk memicu motivasi kami dan putra-putri kami yang akan kita kader menjadi calon-calon ahlul Quran untuk lebih mencintai melalui mentadaburi dan memahami kandungan dari seputar ayat Al-Qur'anul Karim. Baiklah saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian akhir sementara ini Al-Fakir ingin menghantarkan tentang urutan surat yang ke-19 dalam Al-Qur'anul Karim yang kita kenal dengan sebutan surah Maryam. Kenapa dikatakan surah Maryam? Karena hampir persis dengan yang telah Allah sampaikan melalui surah Ali Imran. Kisah singkat Maryam sudah kita bahas sekilas, tetapi dalam surah ini secara detil dan rinci Allah menyodorkan kepada kita tentang bagaimana sejarah Bunda Maryam atau Siti Maryam Al-Adhra yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kisah beliau melahirkan seorang putra amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menjadi nabi rasul utusannya. Itulah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Jikalau pada surah Ali Imran kita menyimak bagaimana proses terjadinya Maryam, kedatangan malaikat Jibril menetapkan bahwa Maryam sebagai pilihan Allah, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sementara dalam surah Maryam ini nanti kita akan menyimak tentang proses beliau ketika melahirkan Isa. Kisah itu akan kita temukan di ayat ke-16 sampai dengan ayat 40 dalam surah Maryam ini. Ala kulli hal, surah Maryam ini dikategorikan oleh para ulama mufassirin sebagai surah Makkiyah. Dan wahya saman watis una ayat, jumlah ayatnya ada 98 ayat, kalimatnya ada 962 kalimat dan hurufnya ada 3302 huruf. Sodoran yang Allah tampilkan pada surah Maryam ini sama dengan kebanyakan surah-surah Makkiyah, yakni berkisar tentang takrirut tauhid wa tanzihullah jalla wa ala amma la yaliku bih wa tasbit al-aqidah iman bil ba'as wal jaza wa bayan manhajil muhtadin wa manhajid dhalin. Bahwa kandungan daripada surah Maryam ketika diteliti dan disimak ini adalah penetapan tentang tauhid dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak padanya. Selain untuk memantapkan akidah keimanan dan keislaman kita terhadap keyakinan terhadap al-mughayyabat, yakni kehidupan setelah kita mati nanti. Lalu kemudian surah Maryam pun diawali oleh ahruf muqatta'ah yang ulama lain mengatakan ini adalah fawatihus suwar, huruf-huruf permulaan surat. Kaf, ha, ya, ain, shad. Hal ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk litanbih ala ijazil Quran. Kembali Allah akan mengingatkan kepada kita sekalian betapa nilai sisi mukjizatnya Al-Qur'anul Karim. Dan sudah kita sampaikan bahwa ahruf muqatta'ah ini bagian daripada mutasyabih alladzin faradallahu ta'ala bih. Ayat mutasyabih yang hanya diketahui pemaknaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian ulama isyarah kaf ha ya in shad ini merupakan sanaun minallahi ala nafsih. Memujinya Allah terhadap zatnya sendiri, dan hal ini merupakan memang sifat Allah. Kaf ha ya in shad, kafnya itu adalah kafin li khalqi, ha-nya hadin li ibadi, ya-nya yaduhu fawqa aidihim, ainnya adalah alimun bi amrihim, sodnya sodikun bi wa'dih. Inilah inisial atau potongan huruf yang terdapat dalam awailus suwar.
Selain itu saudara-saudariku yang dirahmati Allah, aradat as-surah kalimah liqisos ba'dil anbiya. Surat ini pun menyodorkan kepada kita tentang kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubtada'ah bi kisah Nabi Allah Zakaria wa waladih. Diawali oleh kisah Nabi Allah Zakaria bersama putranya yakni Nabi Allah Yahya alaihi salatu wasalam. Menarik bahwa Zakaria ini termasuk salah satu orang tua yang telat mendapat keturunan. Ini dapat kita temukan dari curhatan Nabi Allah Zakaria kepada Allah di awal surat yang disampaikan dalam Maryam ini, bahwa beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ini sudah memiliki tubuh yang lemah, kemudian usiaku sudah lanjut, rambutku penuh dengan uban, kemudian wamroati akhir. Nah ini, istriku tidak pernah melahirkan semasa mudanya dan hari ini sudah sepuh. Tapi aku ingin memiliki keturunan yang kelak akan menjadi pewaris agamamu ya Allah ya Allah. Itulah curhatan Nabi Allah Zakaria yang kemudian didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalikal amru hayyin, hal tersebut mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah walaupun telat untuk memberikan keturunan kepadanya. Maka lahirlah kemudian dari Zakaria ini seorang putra soleh yang bernama Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Dan Yahya ini istimewa banget. Sebelum bayi Yahya dilahirkan, tidak pernah ada siapapun yang memiliki nama dengan sebutan nama Yahya. Yahya khusus dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada putra Zakaria. Jadi ini ismun fadzun, nama tersendiri yang dimiliki oleh beliau. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Yahya, kenapa disebut Yahya? Karena li'annahu Yahya beliau ini nanti akan menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan kitab suci yang Allah sampaikan ke muka bumi. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Nabi Allah Yahya juga merupakan yang istimewa dari semenjak lahir, semenjak kecil. Nanti kita temukan ayat wadhkur fil kitabi wadhkur fil wa atainahul hukma sobiyya. Kami berikan kepada Yahya al-hukma sobiyya, hikmah-hikmah semenjak beliau kecil. Ulama mufassirin menjabarkan bahwa a'tainahul hikmah wa rajaha akal mundu sighar. Yahya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah dan kecerdasan akal semenjak beliau kecil. Diriwayatkan satu ketika an-nasibyan yal'ab, anak-anak kecil sedang bermain. Layaknya anak-anak kecil melihat Yahya mengajak juga, ayo Yahya kita main bersama-sama. Apa jawab Yahya? Beliau membuktikan kecerdasannya semasa kecil. Malil la'ab khuliqtu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk main-main, kata beliau. Ini salah satu daripada kelebihan Nabi Allah Yahya dari masa kecil beliau. Ada lagi bahkan pendapat yang mengatakan bahwa utian nubuwah mundu sigor. Yahya ini seorang nabi yang diberikan kenabian semenjak beliau dari kecil. Subhanallah. Tapi Imam At-Tabari mengartikan bahwa wa atainal hukmu sabiyya al makna a'tainahul fahma li kitabillah fi halis sabah qabla bulughi sinar rijal. Yahya memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu memahami kitab suci Allah Subhanahu wa taala semenjak beliau kecil, sudah menjadi ahli kalamullah, menjadi orang yang berpegang teguh kepada kitab suci dan menjabarkan kandungan isinya dengan hebat semenjak beliau masih kecil. Nah, petikan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Yahya ini, ulama salaf dalam tafsir Munir dikatakan, man qara'al Qur'an fi sobahu qabla ayyablugha fa huwa mimman utiyal hukma sobiyya. Barang siapa diberikan kelebihan kemampuan menghafal Al-Quranul Karim, menghafal kitab suci, memahami kitab suci semenjak dari kecil, itu tanda-tanda orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, mengacu kepada firman Allah wa atainal hukma sobiyya.
Hal lain saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bagian akhir surat ini Allah menyampaikan pesan kepada kita tentang Maha suci Allah dari sifat anil walad, memiliki anak keturunan, kemudian juga warodat ala dolalah musyrikin. Bagian akhir ayat ini pun membantah terhadap kesesatan kaum musyrikin. Tetapi bukan hanya membantah, juga menyodorkan dalil-dalil yang kuat berkaitan dengan kesesatan mereka. Dan pada bagian akhir sekali Allah menyampaikan bisyarah kepada kita, saya innalladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman, beramal soleh akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan ditanamkan kecintaan di hati makhluk-makhluknya untuk mencintainya. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan kita pertolongan untuk beramal soleh dan merawat keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memperkenankan untuk kita melanjutkan kembali sisa dari pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.